Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis hari ini luar biasa. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya bersama Bapak Herman Tristianto. Beliau adalah Master of Ceremony lebih dari 30 tahun dan menangani berbagai event besar, tamu-tamu VVIP seperti acaranya Presiden SBY sebelumnya, dan kemudian ada mengundang menyelenggarakan berbagai event-event artis top Indonesia. Beliau juga adalah seorang founder dari Mandiri Group Event Organizer yang sudah dipercaya untuk menangani berbagai event-event corporate branding, corporate gathering, VVIP. Saya tidak sebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali. Apa kabar Pak Herman Tristianto? Pak Siandiat, ini satu kehormatan hari ini diundang Pak Siandiat, diundang Tribun. Kita bisa ngobrol di pagi yang cerah ini. Satu kehormatan. Thank you very much. Terima kasih Pak Herman Tristianto. Dan sahabat Tribuners, untuk mengundang Pak Herman ini saya harus menyesuaikan jadwal yang begitu padat. Di samping Pak Herman Tristianto mengurus banyak event dan kemudian harus memanajemen perusahaan Mandiri Group, dan juga sangat banyak di kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang menjadi rutinitas dari Pak Herman Tristianto. Pak Herman, ini menarik sekali ya Pak Herman ya. Kalau kita cerita, saya melihat saya ini adalah pengagumnya Pak Herman. Ya sampai Tribuners, karena bagaimana saya melihat sosok Pak Herman pada saat menjadi Master of Ceremony, begitu tenang, begitu kita melihat aura yang begitu luar biasa, menjelaskan step by step, kemudian storytelling, tetapi membuat sebagai audiens tuh kita menyimak dengan serius seperti itu. Ya, seperti itu, menyimak dengan serius, sehingga setiap acara-acaranya yang diselenggarakan oleh Pak Herman bersama Mandiri Group ini bukan hanya secara glamor itu dapat, ya artinya bukan hanya tampilan desainnya tematik ya, seperti beberapa kegiatan perbankan, insurance dan sebagainya itu dapat secara visual, tapi secara auranya dapat, secara feel-nya Pak. Waduh. Ya ini luar biasa. Ini saya belajar banyak. Ya, saya Thank belajar you banyak. Pak. Pujian Bapak ini sangat bukan hanya menyenangkan Pak, menyegarkan pagi ini. Luar Tapi biasa. Ini frankly speaking, saya memang belajar banyak thank you. dari Pak Herman ya. Pak Herman, ini kalau cerita banyak yang melihat pencapaian di puncak, tetapi banyak juga yang tidak mengikuti bagaimana struggle-nya, bagaimana perjuangannya itu dari yang paling dasar menuju sampai sana itu kan tidak mudah Pak Herman. Dan awal mulai nih Pak Herman bergerak di dunia entertain, di dunia event organizer sampai ke master ceremony ini seperti apa ceritanya? Ceritanya pasti panjang sekali ya. Jadi ada istilahnya tersesat di jalan yang benar katanya. Oh iya, tersesat di jalan yang benar. Kalau kita flashback kembali itu waktu saya SMP kelas 2, itu sedikit sekali. Itu kita kalau flashback ke zaman itu ya, itu kira-kira berapa tahun, yang 40-an tahun, 45 tahun yang lalu itu kan belum banyak ada event, semuanya masih tradisional lah ya. Nah waktu itu MC juga sedikit sekali, apalagi MC untuk keturunan Tionghoa. Nah, di masa itu juga bahasa Indonesia dari yang sekarang usia 60-an, ya itu kan juga tidak terlalu bagus sekarang ya. Jadi zaman itu saya di SMP kelas 2 sudah mulai MC untuk acara anak muda. SMP kelas 2 luar biasa. Sudah mulai untuk acara event-event anak muda. Bahkan ini sudah ada ini Pak Herman ya. Nggak tahu ya, kok rasanya asik ya kalau lagi bisa membawa satu suasana di antara kawan-kawan. Waktu itu ada satu energi yang membuat kita terus bisa berkomunikasi. Jadi kita bisa menguasai audiens seperti itu ya. Itu sudah terjadi.
Tapi terus terang ya tidak berpikir untuk menjadikan sebagai profesi atau bisnis ya waktu itu ya. Ya belum ngerti lah, masih SMP kan. Masih SMP melayani Pak ya. Ya. Nah itu berjalan sampai sudah kemudian tamat, juga merantau dari Medan dan kemudian bekerja, beberapa pekerjaan lah dilakukan. Ya pernah bekerja sebagai salesman door to door, pernah juga di perusahaan supplier, kontraktor sebagainya, sampai tahun 88 ya, tahun 1988 itu saya kembali dari perantauan ke Medan dan mulai bekerja kebetulan di sebuah kita sebut sebagai restoran, tetapi dalamnya juga adalah entertainment. Nah di situ saya handle sebagai, ya namanya sekarang stage manager, mengatur schedule artis yang tampil. Waktu itu setiap malam itu ada tampil 3-4 artis dari luar negeri, ya. Kemudian saya juga sebagai pembawa acaranya di situ sebagai MC. Nah mungkin itulah titik awal saya merasa ini satu profesi yang cukup menjanjikan. Nah, dari situ mulai bergerak. Jadi saya otodidak, tidak pernah belajar sampai setelah saya betul-betul berprofesi, baru saya belajar tentang dunia public speaking dan dunia MC ini. Jadi menarik. Jadi awalnya adalah tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Sesat di jalan yang benar ya. Sesat di jalan benar ya. Ini menarik Pak. Sahabat Tribuners, sesat di jalan benar tapi membawa sebuah perubahan yang besar. Pada saat 40 tahun yang lalu, Pak Herman sama sekali tidak memikirkan akan terjadi bisa menjadi sebegitu besar ya pada saat itu ya. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak besar Pak. Kita adalah pemain lokal aja untuk Medan, Sumatera Utara, yang memang mungkin keseriusan kita dengan totalitas kita menjiwai pekerjaan itu, sehingga banyak perusahaan-perusahaan mempercayakan kepada kita untuk membantu di saat mereka ada kegiatan di luar kota, misalnya di Bali, di Surabaya, di Jakarta, Padang dan lain-lain. Ya kita diberikan kesempatan lah seperti itu. Luar biasa. Di kesempatan itu adalah kepercayaan juga Pak Herman ya. Membentuk kepercayaan itu yang susah. Yang susah ya. Artinya sekilas memang secara low profile kita menyebabkan diberikan kesempatan, tapi di balik kesempatan itu ada kepercayaan yang sangat tinggi. Karena untuk mengurus sebuah event tentunya itu menyangkut budget dan menyangkut brand, menyangkut publikasi, menyangkut sebuah pelayanan. Karena di dalam event itu pasti owner secara tidak langsung melayani customer, melayani keluarga dekatnya, melayani masyarakat. Jadi tentunya owner tersebut juga mengharapkan yang the best of the best. Artinya para audiens juga bukan hanya happy, tapi mereka juga mendapatkan kesan yang sangat baik sekali ya. Ini bagaimana bisa Pak Herman ini mendapatkan kepercayaan dari corporate, dari brand, dari businessman, sehingga ini bukan hanya dibangun dalam 1-2 minggu, 1 bulan ya Pak ya, kepercayaan itu. Bahkan sahabat Tribuners, saya banyak melihat beberapa pernikahan juga ya, pernikahan putra putri dari tokoh-tokoh juga dipercayakan kepada Pak Saya kira Herman. ini Pak Sendet ini tidak lepas daripada jam terbang. Nah jadi jam terbang itu pastilah menjadi satu barometer. Dan satu lagi adalah keinginan kita belajar Pak. Karena tidak mungkin tidak belajar. Kita berbeda sekali ya di zaman yang saya geluti dengan zaman sekarang. Jadi saya boleh disebut dengan perjalanan 3 dekade lebih ini, dulu tidak ada sosial media. 10 tahun terakhir ini berkembangnya luar biasa ya Pak. Jadi kalau dulu kita bicara tahun-tahun
90-an ya, orang bisa mencari, atau perusahaan atau maupun personal pribadi mencari kita di bidang entertainment ini itu dari mulut ke mulut. Ya. Ya. Referensi lah Pak. Referensi. Ya. Dan mereka sendiri melihat. Jadi mereka hadir di satu acara, mereka terkesan dengan apa yang kita lakukan, dan mereka berulang kali melihat itu. Mereka menanamkan, oh deh, nanti kalau saya ada acara, baik misalnya anak saya menikah atau perusahaan saya membuat acara apa, saya akan mencari orang ini. Iya. Ya, berbeda dengan sekarang. Jadi sekarang itu kan lebih publikasinya gencar. Iya. Belum tentu suasana acara itu sebenarnya semeriah itu, tapi yang tergambar di sosial media kan sebesar itu. Iya, iya. Ya, Karena betul, sekarang digitalization bisa membuat iya, aura yang begitu luar biasa iya. ya. Semua kan bisa di set. Iya. Ya, kan dulu original seperti itu. Iya. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa ya pasti adalah jam terbang, belajar, kerja keras juga. Nah, itu semua muncul karena ada satu kepuasan dari setiap event yang kita lakukan. Itu kita menikmatinya. Yeah. Nah, jadi kita tidak, waktu itu ya kita tidak, fokusnya bukan bagaimana mencari mencari fulus ya. Bukan itu. Nah, tapi menikmati juga. Menikmati. Ada dua hal lah ya, dari event sendiri atau sebagai MC kita di atas panggung, sebagai pelaku seni di atas panggung. Nah, kalau misalnya saya boleh share sedikit tentang di atas panggung itu, saat kita di atas panggung itu kita kan berkomunikasi dengan audiens. Jadi kita menyampaikan sebuah materi acara untuk audiens nikmati. Ya. Kita sendiri harus bisa menikmati apa yang kita sampaikan. Itu adalah intinya menurut saya. Bagaimana menjiwainya, Pak Herman? Ini kan antara pesan yang mau disampaikan dan bisa saja pesan yang disampaikan berbeda-beda. Betul, itu pasti, Pak. Berbeda-beda. Misalnya, Pak ya, misalnya di kita sebut aja acara pribadi aja, acara pribadi personal event itu sudah ulang tahun misalnya, ulang tahun orang tua misalnya, ulang tahun pernikahan misalnya, atau acara pernikahan, itu saja berbeda sebenarnya, ya kan? Nah, kalau di acara corporate, launching produk, dengan dinner gatheringnya beda. Launching produk itu, wah, kalau saya detailkan satu-satu itu nanti akan terlalu panjang. Tapi secara garis besar, Pak. Launching produk itu adalah menghadirkan sebuah produk yang baru, sehingga yang dibutuhkan pada saat itu adalah bagaimana glamornya atau hebatnya produk itu ditampilkan, kesan detik-detik produk itu disampaikan, gitu. Jadi dan itu ya. Narasi, visual, semua harus dapat. Dapat, itu satu paket lah. Sementara kalau gathering, dia lebih bicara tentang keakraban. Keakraban antara si company dengan customer, client, lebih entertain mereka. Ya. Nah, sementara tadi kalau saya bicara dengan tentang acara pribadi, yuk buat acara Sweet 17 itu suasana dan pesan yang mau disampaikan dengan acara ulang tahun orang tua misalnya, mamanya atau papanya ulang tahun 80, itu sudah sangat beda. Ya kan? Dengan acara pernikahan yang baru memulai sebuah pernikahan, itu sudah beda gitu. Jadi mau tidak mau ya, mungkin sebagai seorang MC saya berpikir harus banyak belajar tentang sisi lain dari sebuah kehidupan, value daripada kehidupan orang, baru bisa kita mengerti, oh yang beginian mestinya kita sampaikan yang seperti apa gitu. Nah, disitulah nanti akan masuk dan kita akan jiwai. Nah, itu saat kita menjiwainya, waktu kita sampaikan kepada audiens, maka audiens itu akan waktu audiens itu kan tadinya dia datang hanya flat, melihat dan menyaksikan saja. Tapi begitu kita masukkan kata-kata yang tepat, karena keluar dari hati kita sendiri, itu akan mempengaruhi dan mereka akan langsung ikut flow kita. Nah, itu penting, Pak.
Jadi ada seperti kalimat, people don't care how much you know until they care. They know how much you care. Iya, Ya, Pak, betul. dia tidak akan Tepat peduli sekali. siapa Anda, Ya, tepat sekali. seberapa hebat kita, Ya. seberapa hebat Anda, ya Ya. kan? Sampai kita peduli benar-benar kepada mereka. Iya. Benar itu, Ya, Pak. benar. Ada istilahnya, jangan merasa bisa, Ya, tapi ya. bisa merasa. Bisa merasa. Sobat Tribuners, ini saya hari ini belajar satu lagi. Jangan merasa bisa, tapi yang lebih menarik adalah kita bisa merasakan, ya, merasakan di sekeliling kita, Iya. merasakan kehadiran. Iya. Seperti saat ini saya benar-benar merasakan kehadiran yang luar biasa Pak Herman. Wah. Feel-nya good sekali, Pak. Aduh, ini Pak Sianjat kalau sudah memuji ini, untung saya ini pria wanita, saya akan jatuh cinta berulang kali. Tapi ini memang Ya, faktanya thank seperti you, itu, Pak. thank you. Saya harus akui karena dan dari sana saya bisa membayangkan 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, selama 30 sekian tahun lamanya Bapak di dunia entertainment sebagai master of ceremony, walaupun sekarang banyak anak-anak muda juga, tetapi beberapa tokoh, beberapa corporate itu masih mempercayakan, tidak mau yang lain, karena ini ada spesial yang sudah engage begitu kuat dengan mereka. Dan saya bisa melihat, merasakan seperti itu. Nah, bayangkan 30 tahun lalu kita belum banyak belajar, konsultan belum banyak yang mengajarkan public speaking, communication, tapi Pak Herman bisa menata dengan rapi dan belajar, dan harus melayani dengan segmented sesuai dengan demografi, sesuai dengan umur siapa. Ini Ya. luar biasa sih. Pertanyaannya, belajar atau otodidak, Pak, waktu Ya. itu? Yang tadi Bapak ada saya- benchmark seperti melihat ke luar negeri atau seperti apa? Ya. Ya, ini Sedikit ya. mau tidak mau Behind ya, the scene. saya harus mengatakan ini sangat bersyukur lah ya, puji Tuhan lah ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan lah ya. Karena diberikan kesempatan, kepercayaan seperti itu. Jadi tantangan yang waktu itu saya rasakan itu, saya harus belajar. Oke. Nah, belajar saya itu, saya pertama saya mencari figur yang saya bisa belajar. Oke. Jadi kalau untuk MC, saya melihat Chris Biantoro. Di zaman itu ada ada Chris Biantoro. Jadi MC legenda Indonesia, kita lihat Chris Biantoro, kemudian ada Kus Hendratmo, Bob Tutupoli, Wah, itu dan kemudian Tantowi Yahya. Tantowi ya. Ini adalah figur-figur, mereka memiliki karisma yang berbeda. Kalau kita melihat Chris Biantoro, dia seperti kamus, ya, lengkap dia. Oh. Jadi setiap dia tampil itu ada informasi yang dia bisa sampaikan kepada audiens. Jadi audiens itu menunggu apa yang baru. Nah, kalau Kus Hendratmo, dia belum bicara, dia begitu muncul dengan senyumnya saja, kita sudah terpengaruh. Adem, kita merasa, iya, orang ini begitu simpati. Ya, kemudian kalau kita lihat Bob Tutupoli, batuk saja enak didengar suaranya. Karena khas gitu. Khasnya ya, suaranya Iya, begitu iya. bagus. Nah, terjemahan dari mereka itu ada di Tantowi Yahya. Oke. Nah, Tantowi Yahya itu bisa merangkum itu semua. Jadi saya ambil barometer, saya belajar melihat. Nah, yang kedua, buku, Pak. Oke. Jadi tidak bisa lepas daripada buku. Ya, kalau sekarang lebih gampang. Sebenarnya untuk anak muda sekarang yang terjun di dunia MC misalnya, sebenarnya sangat gampang. Banyak yang bisa dilihat dan banyak yang bisa dibaca, ya kan? Video semua Video lengkap kan. Cuman mungkin ya bergeser sekarang. ya. Sekarang lebih ke hebohnya daripada isinya gitu. Ya. Nah, heboh-hebohnya itu yang lebih banyak dimuncul, itu yang saya agak sayangkan. Iya, iya. Jadi saya banyak baca, di dalam bacaan-bacaan itu ya banyak buku yang kita baca, saya bisa menemukan esensi daripada kehidupan ini,
Jadi audiens ini Pak ya, manusia ya, itu kan sebenarnya waktu dia hadir ke satu acara, baik dia siapapun dia pasti punya kebutuhan. Ya. Kebutuhan yang untuk dipenuhi. Setidaknya harapan, ekspektasi lah untuk datang. Jadi bagaimana kita bisa mengatur satu suasana sehingga mereka nyaman. Contoh yang simpel aja Pak. Bapak sekarang misalnya minum kopi di kedai kopi dengan di kafe, harganya kan beda Pak. Beda-beda. Jadi di kedai kopi misalnya harganya bisa 12.000, 18.000 atau 12.000 ya. Tapi di kafe itu bisa sampai 30-an, 40 ribuan. Ya. Kenapa? Itulah kemampuan kita menghadirkan suasana itu, kenyamanannya. Nah, dan Pak, kalau sebenarnya Pak saya lihat ya. Iya. Basic daripada human itu kan sebenarnya adalah ini agak sedikit lari sedikit, tapi kalau kita mendalami itu to have or to be. Untuk memiliki apa atau menjadi apa. Ya. Nah, seniman Pak, pelaku seni menurut saya utamanya adalah bukan to have, adalah to be Pak. Ya. Menjadi apa? Ya? Nah, kalau sudah menjadi apa, yang have itu akan menyusul. Iya. Nah, to have itu lebih kepada materi ya? To have materi Pak. Iya. Jadi barometer orang itu kalau misalnya masih muda ya, dia langsung mau to have. Ya. Dia nggak mikirin to be, dia berpikir ya to have akan jadi to be. Ya. Padahal to be dulu, to have itu akan menyusul, materi itu pasti menyusul. Harus ada karakter, diferensiasi, values Ya. yang ada pada nilai-nilai pada diri seorang. Nanti dia akan menjadi seperti akan menjadi sebuah nilai yang tidak orang akan terhingga. memberikan penilaian itu. Iya. Bapak lihatlah ya, kalau pelukis-pelukis itu yang hebat itu ya, mereka waktu melukis mereka mana pikir ini mau dijual berapa. Iya. Mereka menuangkan seluruh jiwanya dia masukkan ke dalam lukisan itu. Iya. Satu hari lukisan itu jadi mahal. Iya. Bahkan tidak jarang yang pada saat masih hidup lukisan itu tidak ternilai. Betul. Setelah tiada. Betul, Pak. Dan menjadi sebuah yang tidak ternilai. Jadi ada soul, jiwa. Ada soul di dalam lukisannya. Sama Pak, di acara itu sebenarnya ada soul, cuman tidak banyak dibahas orang. Oke, menarik Pak Herman. Saya bisa sedikit rangkum sedikit ya. Ini kan sangat menarik sekali ini. Jangan sampai ini begitu ilmu yang begitu luar biasa ini terlepaskan ya. Wow, sahabat Tribuners, saya merangkum sedikit ya untuk kriteria kesuksesan sebuah event atau acara-acara yang bernilai itu yang pertama audiens itu harus menikmati, betul ya. Kemudian sebagai master of ceremony juga harus menikmati, supaya deliver pesan itu bukan hanya flat tapi ada energi di dalamnya. Jadi untuk deliver sesuatu yang menarik itu harus memperhatikan audiens dari demografi, ya sedikit melakukan riset terhadap latar belakang audiens seperti apa, sehingga bahasa-bahasa yang disampaikan atau cara pikir yang disampaikan pada saat acara itu juga bukan hanya ingin disampaikan, tetapi bisa merasa kehadiran mereka, bukan bisa merasakan kehadiran sendiri Pak ya. Sur sendiri kan. Sur sendiri. Dari sahabat Tribuners, jangan menjadi MC master ceremony yang hebat, jangan sur sendiri, ngomong terus ya. Tapi Pak Sandiat, saya sedikit Pak. Ya. Sebenarnya dengan adanya itu zaman sekarang itu acara pasti bisa hebat. Bapak tahu. Ya. Dengan kalau utuh sudah dapat Pak, sound system sekarang sudah sangat mendukung. Sangat canggih ya. Iya, lighting mendukung, LED visualnya mendukung, animasi mendukung. Jadi ini semua akan membuat acara menjadi sangat perfect Pak. Glamornya dapat ya. Glamor dapat dan soulnya dapat. Wah itu sudah perfect, hebat. Ya ini menarik. Glamor dapat dan serat jiwa juga dapat ya, karena energi. Makanya sahabat Tribuners, saya kalau cerita sama pada saat cerita di sini saya bisa merasakan getaran auranya. Saya melihat beberapa event, saya hadiri langsung
bagaimana menyampaikan, deliver pesan, temanya, tetapi secara visualisasi, audio system, lighting dan tampilan itu dapat semua. Ya. Dapat semua. Itulah yang menjadi jiwa daripada sebuah acara. Pak Herman, kalau kita lihat glamor sekali kan, wah sekali acaranya di sini. Secara pada saat acara, before, during dan after, sebelum dan saat acara dan sesudah acara, sebagai master of ceremony untuk bisa menjiwai apa yang harus dilakukan dan bagaimana perasaan dan kemudian persiapan seperti itu. Gak mungkin pada saat hari H itu atau pada saat during acara itu masih intense communication. Pasti harus ada persiapan tertentu supaya bagaimana membuat dapat. Ini kan wah, ini pertanyaan yang agak sulit, Pak. Tapi saya coba menjabarkannya. Jadi saya katakan saya itu beruntung, Pak. Saya mulai dari MC, kemudian saya mendirikan perusahaan Mandiri Group sebagai event planner, event organizer, wedding organizer. Nah, karena saya ada di kaki kiri saya ada di MC, kaki kanan saya di wedding organizer, event organizer, wedding planner dan sebagainya. Jadi saya mengerti bahwa satu acara itu perlu persiapan yang matang. Preparing itu sudah 50% daripada acara. Ya. Nah, apalagi jadi kalau untuk MC yang Bapak tadi pertanyaan Bapak, saya lihat lebih gampang MC sekarang. Karena yang ngurusin eventnya sudah ada WO-nya atau IO-nya. Rundown semua sudah ada. Settingnya sudah ada. MC tinggal naik ke panggung. Persoalannya justru MC itu harus mengambil waktu untuk mempelajari event itu, menjiwai event itu. Apa yang harus dijiwai, Pak? Seperti apa? Tema, siapa audiens dan sebagainya, apa yang mau pesan mau deliver, atau apa yang katakanlah misalnya 2 kunci penting. Saya kalau 2 atau 3. Di wedding misalnya, untuk wedding saya ingin bertemu dengan bride and groom-nya, pengantin. Bukan orang tuanya. Utamanya adalah mereka ya. Karena mereka yang punya acara, mereka yang akan memulai. Sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya MC di panggung, kalau si pengantinnya sendiri tidak bisa mengeluarkan energinya, tidak senyum lah ya. Harmonisnya, misalnya aja MC-nya ngomongnya udah selangit lah, udah keren lah ya. Tapi dia tidak merasakan. Dan mereka nggak bisa merasakan kehadiran mereka sebagai pasangan bride and groom pada malam itu. Itu semua buyar. Value-nya nggak dapat ya? Nggak dapat. Nah, jadi waktu kita bisa bertemu dengan bride and groom, kita bisa berkomunikasi mereka dan kita mengerti kenapa orang itu berdua memutuskan untuk menikah. Backgroundnya dulu mereka sekolah bersama, mereka dulunya punya teman siapa begitu. Kita bisa mengerti latar belakang keluarga mereka. Kita tentu cara menanyanya juga dengan elegan elegan. Kita berkomunikasi jadi kawan lah. Dan waktu acara malam itu mereka tidak merasa kita itu asing dan kita juga tidak merasakan mereka asing. Seperti ada kedekatan sudah ada chemistry, sebelumnya, dengan keluarga juga. Nah, kalau audiens kan kita udah ngerti lah, audiens itu kan jam terbang yang lama, yang cukup lama itu akan membuat kita ngerti audiensnya seperti apa. Ada tamu dari luar negeri, ada tamu dari luar kota, ada pejabat yang datang. Kita pelajari lah. Jangan pula misalnya ada orang-orang VIP yang datang, misalnya lah tokoh-tokoh nasional atau pejabat itu atau tidak disapa, pengusaha kita nggak sapa, kemudian kita seenak saja ngomong seperti itu. Nah, kalau di acara produk, kita harus mengerti produknya apa. Misalnya otomotif itu kita bicara tentang apa, kelasnya apa. Kalau dia ini adalah jasa seperti apa, servisnya seperti apa. Jadi memang banyak pembelajaran, Pak. Harus belajar deep terhadap produk, jasa atau audiens dan penyelenggara yang inginnya seperti apa. Betul. Dan kemudian kadang-kadang secara tidak terduga itu jauh lebih efektif atau
terstruktur. Kadang-kadang tidak terduga, misalnya tiba-tiba Oh. apa yang dia nggak tahu, tiba-tiba boom, dia merasakan, wah, you bisa know ya, you bisa tahu ya, sampai sebegitu dalam. Ya. Pak, itu bagaimana, Pak? Ada dua hal Pak ya. Ada dua hal Pak ya. Tapi ada yang tidak suka juga bisa. Kita sudah sampaikan tadi bahwa menurut saya ini preparing itu nomor satu. Pengalaman saya. Kalau Bapak masih ingat itu tahun-tahun 90-an ada undian dari dulu Bank Lipo ya, yang 100 juta rupiah ya. Ada undian apa namanya itu? Dulu lah. Nah, itu undian seperti undian yang nilainya sangat besar. Sangat besar pada saat itu ya. Jadi waktu itu gubernurnya di Sumatera Utara ini adalah Bapak Raja Inar Siregar. Loh, luar biasa. Ya. Dan gubernur hadir. Ya. Jadi kalau aturan, satu Pak, di dalam acara resmi itu ada protokol Pak, ada aturannya. Protokol dari pemerintah ya, dan protokol dari standar dari lah. Standar untuk standar lah. Tamu VVIP, government, pejabat. Misalnya Pak ya, kalau misalnya tuan rumah bicara, direktur kita bilang, direktur misalnya pimpinan Medan perusahaan bicara, kemudian ada direksi bicara dari Jakarta, maka terakhirnya pasti adalah gubernur. Nggak bisa gubernur dulu, itu tata keramanya seperti itu Pak, aturannya. Nah hari itu tiba-tiba gubernur harus meninggalkan tempat karena ditunggu oleh Mendagri. Jadi slotnya adalah, pembukaannya adalah pimpinan lokal. Lalu yang tadinya harusnya adalah pimpinan Jakarta pusat jadi di skip dulu, masuk gubernur dulu, dan terakhir baru pusat. Tiba-tiba karena permintaan gubernur harus meninggalkan tempat. Nah, persoalannya adalah waktu gubernur meninggalkan tempat, si pimpinan daerah dan pimpinan pusat harus mendampingi turun dari Hotel Tiara waktu itu, mengantar gubernur sampai gubernur pergi, dan baru mereka balik. Waktu itu tidak bisa diprediksi. Nah, berapa lama kan? Berapa lama nggak tahu. Mungkin mereka lagi turun lagi ngobrol, kita nggak bisa prediksi berapa lama. Akibatnya terjadi kekosongan. Nah, kalau misalnya MC tidak menguasai, maka apa yang mau disampaikan? Paling masuk ke band dulu kan, nyanyi kan? Atau makan-makan dulu lah. Makan-makan nggak bisa Pak, karena entertain lah ya. Karena makan-makan baru bisa setelah pembicaraan itu ya kan. Ini persoalan Pak. Kalau kita nggak preparing, kita mau ngomong apa di sana? Nah, untung karena kita preparing, kita belajar tentang produk undian ini. Kenapa ada undian ini, dari kapan, sudah berjalan berapa kali, historisnya seperti apa. Maka sepanjang si pimpinan pusat mengantar gubernur keluar, di waktu itulah MC akan berbicara, mengingatkan audiens seperti itu. Jadi dari sela-sela yang kosong, mereka juga ada sesuatu yang penting untuk disimak ya. Jadi pengantarnya enak, dan tidak terasa sampai kemudian pejabat Jakarta Pusat kembali, begitu duduk langsung kita undang dia naik. Jadi bridgingnya Pak smooth sekali. Itu yang tidak pertama. Terputus ya. Terus pertanyaan Bapak Pak Sianiat tadi, kadang-kadang kenapa satu acara tiba-tiba sepertinya MC itu bisa mengambil satu momen pop, dan itu momen itu langsung bagus gitu ya. Orang bisa senyum, ketawa gitu dan berkesan sekali. Nah, itu unik Pak. Itu susah dijelaskan. Pengalaman saya Pak, kadang-kadang saya juga tidak pernah merencanakan. Terlintas seperti itu. Dia seperti itulah Pak, soulnya Pak. Kita lagi jalan satu acara itu tiba-tiba ada spontan, nampak peluang, dan itu kita keluarkan. Dan ada nampak peluang ini bisa. Iya betul Pak. Supaya apa kali ya Pak ya? Supaya apa kali? Supaya apa kali dan apa-apa kali. Terkesan apa kali ya? Wah, kita jadi serius sekali Pak. Menarik. Dunia entertain kelas Gramor dan rame Pak. Perasaan Bapak sendiri bagaimana? Apakah
crowded dan seramai yang tampilan di pada saat acara itu, Pak? Ya, sebenarnya ini menarik, Pak. Ini pertanyaan yang jarang sekali ditanya, Pak. Pak Siandet memang luar biasa, Pak. Jadi ada satu sisi kehidupan lain dari sebuah kehidupan yang ramai tadi, yang glamor tadi. Bapak bayangkan, Pak, ya, dari acara, dari satu ruangan yang kosong atau lapangan yang kosong, tiba-tiba banyak orang. kita mulai set satu persatu, ya. Panggung masuk, sound system masuk, LED masuk, lighting masuk, semuanya proses berjalan. Orang pun datang satu demi satu sampai ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kemudian hingar-bingar, kemudian hiruk pikuk, dan semua orang menyatu dalam energi yang begitu euforia, Pak. Tapi begitu acara selesai, lampu padam kembali, hening, dan satu persatu barang pun diangkat dan keluar, dan sunyi. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang terlibat. Itu kan perlu energi untuk mempersiapkan, dan setelah itu pasti capek sekali. Sangat capek. Capek sekali. Sangat capek, ya. Sangat capek. Nah, Bapak kalau lihat ya, Pak, ya, banyak sekali orang-orang terkenal di bidang hiburan ini, artis-artis ya, sangat kesepian. Kadang-kadang kita lihat, Pak, wah, enak sekali ya menjadi artis yang begitu terkenal ya, kemana-mana dipuja-puji, Pak, ya. Tapi mereka susah loh, Pak. Keluar pun susah ya. Bapak bayangkan, Pak, ya, ya keluar pun susah. Waktu mereka mau tampil di hadapan puluhan ribu orang, itu nggak gampang loh, Pak. Itu perlu satu energi untuk mengimbangi mereka keluar loh. Iya. Secara main itu state-nya harus dapat. Dan begitu saat itu mereka teriak apa saja, audiens pun ikut teriak. Iya. Energinya dia harus ke atas dulu, Pak, ya. Kita bayangin aja, Pak, Michael Jackson, Pak. Nah, ini paling cocok kita bayangin. Jadi saya pernah lihat di sebuah video show-nya di Korea. Jadi itu adalah teknik bagaimana membuat audiens itu histeris, Pak. Jadi audiens itu datang bisa 3 hari sebelum acara, mereka sudah buat kemah di situ untuk merasakan seperti yang Pak Herman sampaikan, soul-nya. Jiwanya dapat ya. Nah, chemistry-nya dapat ya. Jadi audiens itu begitu, mungkin kalau itu bukan puluhan ribu lah, bisa ratusan ribu mungkin. Saya nggak gitu jelas ya. Jadi suasana masa yang begitu banyak itu. Jadi sebelum si Michael Jackson keluar, ya, Pak, ya, itu pelan-pelan tuh nanti lampunya digelapkan sebentar, kemudian hidupkan lagi, kemudian ada musik-musik pengantarnya. Jadi orang itu dipancing untuk histeris. Nah, sampai di titik pemunculan Michael Jackson itu adalah betul-betul lampu dipadamkan semua. Kalau Bapak ingat, bisa lihat videonya ya. Itu tiba-tiba ada video di LED besar raksasa itu, bagaimana si Michael Jackson-nya, kemudian dia matikan lagi lampunya. Jadi emosi audiens itu dipacu terus, Pak, sampai satu titik di dalam kegelapan itu band udah standby. Nah, tiba-tiba ada satu hologen dari atas, pum gitu, nampak Michael Jackson berdiri pegang topi begitu. Di situ emosi ya, Pak. Wah, Bapak aja langsung tertawa ya. Langsung terpengaruh ya. Kita baru cerita ini, Pak. Belum ada berdiri di situ. Emosi udah nggak tertahan. Maka di situ semua orang berteriak histeris. I love you, Michael. Baru masuk musiknya, Pak. Dan dia angkat topi aja sudah meledak semua, Pak. Di situ dia mau buat apa saja, orang akan terpengaruh. Emosi audiens itu. Dia udah leading emosi emosi, Pak. Tapi begitu lampu itu mati semua dan audiens pulang, dia kesepian, lonely. Kehilangan aura yang spektakuler itu ya. Nah, dia kesepian. Dia akan masuk ke satu bisa menjadi edik terhadap keramaian-keramaian itu, merasa pastilah, senang, Pak. terus harus dipuja, harus ramai dan sebagainya. Pasti, Pak. Kekosongan begitu kebutuhan. Kalau kita cerita simpel aja, Pak, pejabat begitu nggak pejabat, post-pause syndrome, Pak. Iya. Jadi manusia itu enakan kayak kita, Pak. Iya. Simple ya, apa adanya. Simple ya. Mereka
Mereka kan nggak bisa bicara dengan banyak orang, Pak. Ya, ya. Ya kan? Makan pun terbatas, Pak, ya. Ya, semua dikontrol. Ya. Dia akan masuk ke kamar dan kesendirian lagi. Karena terlalu fokus kepada performance yang sudah standar yang begitu tinggi ya. Itu bagaimana itu untuk membuat Makanya Pak, kalau Bapak let lihat it flow supaya kita bisa nikmati seperti itu. Jarang yang bisa seperti itu. itu enggak Berat ya? enggak gampang, Pak. Nggak gampang. Maka banyak sekali pelaku-pelaku seni yang itu ya, akhirnya mereka main di narkoba Atau mungkin di minuman keras ya, supaya bisa menghalau kesepian itu ya. ya, dan banyak yang bunuh diri kan, kayak Whitney Houston misalnya. Kan nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang, Pak. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk satu popularitas. Ada harga yang harus dibayar. Ini kadang-kadang harganya terlalu mahal, Pak. Ya. Bagaimana? Apakah bagaimana membuat kita bisa, ini kan penerimaan diri, Pak. Setelah top, bagaimana bisa terima pada saat tidak top, katakan seperti itu. Ya. Saya pribadi mungkin tidak punya kapasitas untuk menjawab ini, Pak. Persoalannya saya tidak terkenal sekali, ya kan. Tapi bisa membayangkan begini. Ya. Jadi tahun-tahun yang kita lagi begitu banyak order, Ya. sampai satu hari kita bisa mengurus beberapa event, Ya. dan bisa dalam satu minggu itu kita terus tiap hari ada event dari satu kota ke kota yang lain. Dan tiba-tiba pada satu masa juga dunia ini kan berputar, Pak. Ya, ya. Ya kan. Ya. Ya. Kita melihat tiba-tiba kok khususnya setelah sosial media begitu kencang dan Ya, cara ya. orang mempublikasi itu sudah Ya, begitu begitu luar biasa. Nah, mungkin waktu itu kan kita juga tidak terlalu mengikuti tentang sosial media, bagaimana mendokumentasikan yang dulu ya, acara event kita, dan kemudian kita bisa lempar ke sosial media kan. Ya. Nah, kita melihat ya kenyataan pasti ada perubahan. Nah, awalnya susah terima kenyataan itu. Ya kan, ada rasa kok begini ya. Kok event kita tidak seramai itu lagi. Tapi berjalan dengan waktu kita bersyukur. Saya pribadi merasa bersyukur. Justru di saat itulah saya lebih banyak waktu dengan keluarga, Pak. Ya. Dan saya bisa traveling, bisa dengan istri, dengan anak. Jadi ada value lain. Waktu sibuk kan kita nggak punya waktu itu. Kita nggak punya waktu dengan keluarga. Terpikirkan pun tidak ya pada saat itu ya. Kejar terus, Pak. To have or to be ya. Menarik. Harus dibayar harganya. Jadi processing ini yang menarik, sehingga memberikan, saya salut sama Pak Herman adalah walaupun kondisinya seperti apa, tetapi ada makna positif yang dilekatkan atau dilabelkan untuk suatu keadaan. Kalau saya pikir seperti itu. Jadi apapun yang terjadi is good. Ya. Saya bisa bersama keluarga, mungkin lebih keberterimaan diri harus seperti itu ya, Pak ya. Saya juga beruntung. Dan semakin banyak kegiatan Bapak yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, misalnya event bersama panti asuhan, bersama melayani masyarakat pada saat COVID kan, banyak bantu bersama komunitas, memberikan makan, support kan, bagi masker dan sebagainya. Mungkin ada kepuasan sendiri seperti itu ya. Pada dasarnya memang semua orang punya punya value dalam dirinya kan. Hidup yang bisa berkontribusi, yang bermanfaat, Pak. Cuman kalau waktu kita lagi kejar to have tadi, kepingin banyak tadi, ya kita disibukkan untuk mencari, mengumpulkan terus kan, Pak. Nah, ada satu saat
waktu kita mau to be, kita baru merasa oh iya ya, hidup ternyata tidak perlu sebanyak itu. Ya, sudah cukup lah. Hidup itu kan sebenarnya kan cukup makan Pak ya, mau ke Amerika cukup beli tiket, ke Eropa cukup beli tiket ya Pak ya, cukup akomodir semua, serba berkecukupan. Yang penting ada Iya, apa Pak, ada lingkungan yang positif lah. Iya, Ya. vibe positif itu harus dibangun ya. Ya, seperti kemarin duduk dengan Pak Syaniat, Pak Darmin, Darmin, ya. senang, Kita ya. dengan anak-anak muda Ya. dari RLP Pak ya. Ya. Jadi tuh saya pulang tuh saya merasakan ada Aura energi yang aura energi. anak muda lagi Pak ya. Jadi gelas kosong itu, gelas itu mulai ada diisi lagi Ya, gitu ya, kan. Toh hidup kan seperti itu Pak. Ya. Pada akhirnya kan ini kan hanya sebuah kenangan aja. Iya. Kenangan, dan lukislah kenangan yang Iya. berkesan, indah dan positif. Iya, Pak. Bagi menginspirasi bagi banyak orang, termasuk yang hari ini sharing, saya yakin ini bagaimana kita bisa belajar banyak acara itu. Wah, dan ternyata yang kita lihat itu ada sisi yang lain dari sebuah Iya, glamor ya. iya. Bagaimana bisa menerima adaptasi bahwa mungkin ya setiap masa ada nama, Iya. setiap nama ada masa ya. Iya. Akan jadi seperti Iya. itu ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya Iya, gitu ya. iya. Betul ya. Pak Herman, luar biasa Pak. Saya yakin sahabat Tribuners bisa belajar banyak dan bisa. Bapak adalah seorang storytelling yang sangat bagus Pak. Bisa menggambarkan dari kata-kata, ilustrasi, bisa menggambarkan itu bagaimana lighting, blackout, dan kemudian suaranya, speakernya begitu Thank you. begitu detail seperti itu. Mungkin inilah keunggulan atau yang membuat sebuah konten itu secara visual itu dapat semua Pak. Pak Herman, kedepannya apalagi yang ingin Bapak lakukan? Sepertinya pengabdian, kegiatan sosial ya, bermanfaat bagi banyak orang ya. Apalagi yang saya vision Bapak saya berikutnya? Bapak sudah mencapai banyak hal. Apalagi ini sebenarnya hidup ini kan on off Pak. on off ya. Ya. Mungkin kita semua sama Pak. Kita orang yang suka belajar. Seperti Pak Syaniat juga. Ya. Sudah buat buku tapi Bapak terus mau belajar. Sudah menjadi narasumber dan juga moderator yang bagus. Bapak sudah mengajar di mana-mana. Bapak juga sudah membantu banyak perusahaan untuk bangkit dan sustainable. Tapi hari ini saya lihat Bapak terus belajar. Ya. Tapi hidup itu on off Pak. Iya. Kita adalah manusia yang penuh kesalahan juga. Artinya kadang kita bisa sangat oke, tapi ada kalanya juga kita bisa down dan sebagainya ya Pak ya. Nah, saya sekarang belajar sederhana Pak, mensyukuri. Ya, saya pikir Pak, hari ini Grateful, kita bisa ngobrol. Iya. Kadang kita bisa berkumpul, ngopi, makan pisang goreng, ubi goreng. Kadang kita bisa jalan pagi, kadang kita bisa traveling, kadang kita bisa ikut seminar. Apa saja kegiatan yang kita bisa lakukan, itu adalah satu anugerah, blessing Pak. Sebenarnya itu adalah itu sudah cukup indah. Iya. Jadi kadang-kadang Pak ya, kalau saya jalan pagi ya, saya lewati misalnya di depan Elizabeth, lapangan Ayani, atau di lapangan Benteng, saya sering terpanggil untuk melihat ke rumah sakit. Oke. Di situ ada orang yang untuk menyambung hidupnya itu lagi Sedang struggling, berjuang ya. berjuang. Ya, ada keluarga yang lagi memperjuangkan kehidupan seseorang. Ya Pak ya. Ya, kita Jadi bisa ya kita bisa feel, begitu. Ya syukurlah. Nikmati saja hari ini, karena memang hidup itu adalah untuk hari ini. Ya. Luar biasa Pak Herman Tristianto. Saya belajar banyak. Ternyata sahabat Tribuners, happy itu tidaklah harus rumit
Tidak harus Betul. Setuju. kompleks ya. Ya. Harus ada persyaratan, harus uang banyak dan sebagainya. Happy itu adalah bagaimana kita bisa menikmati pada saat sekarang dan dengan kacamata yang positif. Yes. Tidak harus makan di restoran mewah-mewah, Yeah. tapi bisa menikmati pisang goreng, ubi goreng adalah sebuah kenikmatan juga ya Pak ya. Oke, sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama saya dan Pak Herman Tristianto, seorang maestro di bidang Master of Ceremony. Ya, karya beliau sudah diakui lah ya. Thank Dan you, sudah thank you, banyak thank you, thank you. tokoh-tokoh yang mempercayakan sampai saat ini. Sip. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Pak Herman. Thank you, Pak. Sampai ketemu lagi, nanti kita akan atur waktu lagi untuk mengulik-ngulik sesuatu yang lebih dalam lagi bersama Siap. Pak Herman. Siap. Terima kasih Pak Herman. Siap. Thank you. Siap. Terima kasih. Sahabat Tribuners, sampai jumpa di Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda.